Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada tugas latihan soal akhir bab 4 pada halaman 256 sampai 262 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian, kita masuk pada soal pertama di sesi pilihan ganda berikut ini. Perhatikan gambar yang ada ini. Organisme yang menyebabkan perubahan daun dari utuh hingga seperti pada gambar adalah titik-titik. Bagian jawabannya adalah herbivore, di mana organisme yang menyebabkan daun berlubang seperti pada gambar adalah herbivore. Herbivore adalah pemakan tumbuhan dan mereka sering memakan daun, batang atau bagian tanaman lainnya. Contohnya diantaranya ada ulat, belalang ataupun kumbang daun. Kita masuk untuk soal kedua berikut ini. Perhatikan gambar yang ada ini. Berdasarkan gambar tersebut, jumlah organisme yang berperan sebagai konsumen primer adalah titik-titik. Again, jawabannya adalah berjumlah 2. Konsumen primer adalah organisme yang memakan produsen, baik itu tumbuhan ataupun alga mikroskopis. Nah, berdasarkan gambar, terdapat 2 organisme yang langsung memakan alga mikroskopik. Yaitu pertama hewan mikroskopik, yang mana ini adalah zooplankton, dan kedua adalah kecebong. Nah, jumlah organisme yang berperan sebagai konsumen primer didapat adalah 2. Kita masuk untuk soal ketiga berikut. Perhatikan gambar aliran senyawa pada ekosistem yang ada ini. Lingkaran pada gambar menunjukkan tingkatan tropik. Pernyataan yang sesuai dengan gambar adalah titik-titik. Again, jawaban yang sesuai dan dianggap benar adalah B. Herbivore ditunjukkan oleh nomor 3. Perlu diketahui, nomor 2 yang paling ujung itu adalah produsen. Menerima aliran karbon dioksida dari nomor 1, 3, dan 4. Ini sesuai dengan ciri produsen yaitu tumbuhan yang memanfaatkan karbon dioksida untuk fotosintesis. Kemudian nomor 3 ini adalah herbivore yang sesuai dengan opsi yang dianggap benar. Ini terkait dengan konsumen primer, yaitu menerima aliran senyawa organik dari nomor 2 yang tadi kita jelaskan sebagai produsen. Ini sesuai dengan herbivore yang memakan produsen. Untuk nomor 4 ini adalah carnivore dan nomor 1 adalah decomposer. Lanjut untuk soal keempat. Seorang petani menanam padi di sawah. Dia menggunakan insektisida untuk membasmi hama belalang dan herbisida untuk membasmi rumput liar. Pernyataan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah titik-titik. Bagian jawaban yang sesuai itu adalah pada opsi E. Makanan belalang menempati tropik pertama di sawah. Dalam ekosistem sawah, padi dan gulma ini yaitu rumput liar adalah produsen yang berperan sebagai organisme autotrop karena dapat berfotosintesis. Belalang adalah konsumen primer karena memakan padi atau gulma. Nah, tropik pertama dalam rantai makanan selalu ditempati oleh produsen yaitu padi dan gulma. Bagian kita masuk ke soal 5 berikut. Perhatikan jaring-jaring makanan yang ada ini. Jika serigala mengalami kepunahan, yang akan terjadi pada populasi burung hantu adalah titik-titik. Bagian jawaban yang sesuai adalah E, meningkat sebab akan lebih banyak tikus dan kelinci. Serigala mengalami kepunahan sehingga pemangsa tikus dan kelinci akan berkurang. Nah, populasi kelinci dan tikus akan meningkat karena tidak ada serigala yang memangsa. Burung hantu mendapat lebih banyak makanan, yaitu tikus dan kelinci yang melimpah. Sehingga populasi burung hantu meningkat karena sumber makanan yang ikut bertambah. Kita lanjut ke soal 6 berikut Gen. Perhatikan gambar aliran karbon pada suatu ekosistem. Jika lingkaran menggambarkan tumbuhan, hewan, atmosfer, dan decomposer, label nomor yang sesuai dengan gambar tersebut adalah titik-titik. Bagian
Yang sesuai ada pada opsi C, 1 dekomposer, 2 hewan, 3 atmosfer, dan 4 tumbuhan. Diagram ini menunjukkan aliran karbon dalam ekosistem di mana karbon bergerak melalui berbagai komponen seperti dekomposer, hewan, atmosfer, dan tumbuhan. Untuk pertama, dekomposer menguraikan sisa makhluk hidup dan melepaskan karbon kembali ke atmosfer dalam bentuk CO2. Hewan memperoleh karbon dari tumbuhan atau hewan lain melalui rantai makanan, lalu melepas CO2 melalui respirasi ke atmosfer. Ketiga, atmosfer, di mana karbon dioksida ada di atmosfer, digunakan oleh tumbuhan dalam fotosintesis dan dilepaskan melalui proses respirasi makhluk hidup. Keempat, tumbuhan menyerap karbon dioksida dari atmosfer untuk fotosintesis dan menghasilkan senyawa organik yang menjadi sumber energi bagi organisme lain. Bagian kita lanjut untuk soal ketujuh. Perhatikan gambar jumlah energi yang digunakan oleh seekor hewan dalam satuan unit tertentu berikut. Total energi yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi predator dan dekomposer adalah titik-titik. Bagian jawabannya adalah pada opsi C, yaitu 66 unit. Dalam ekosistem, energi yang dapat dimanfaatkan oleh predator dan dekomposer berasal dari pertama, energi yang tersimpan dalam tubuh hewan. Ini digunakan oleh predator, jumlahnya berdasarkan data adalah 4 unit. Untuk pertumbuhan, nah kemudian kedua, energi yang dikeluarkan sebagai limbah, entah itu dari urin atau feses. Ini digunakan oleh dekomposer, yang mana dalam data ini berjumlah 62 unit. Nah perhitungannya, yaitu energi untuk pertumbuhan tadi dimakan oleh predator jumlahnya 4 unit, energi dari material sampah dekomposer adalah 62 unit. Total energi yang bisa dimanfaatkan oleh predator dan dekomposer kita jumlahkan saja, 4 tambah 62 sama dengan 66 unit. Kita lanjut untuk soal ke-8. Perhatikan grafik pertumbuhan populasi herbivore di suatu tempat berikut. Faktor yang menyebabkan area X pada grafik berbentuk lebih curam ke atas adalah titik-titik. Bagian jawaban yang sesuai ada pada opsi D, di mana meningkatnya ketersediaan makanan dan menurunnya penyakit. Grafik menunjukkan kurba pertumbuhan populasi logistik yang terdiri dari 1 fase awal, populasi tumbuh lambat, 2 fase eksponensial, area X, populasi meningkat pesat, ketiga fase stasioner, populasi mulai stabil karena daya dukung lingkungan tercapai. Nah, mengapa area X curam, yaitu pertumbuhan cepat? Ya karena pertama, meningkatnya ketersediaan makanan, di mana nutrisi cukup, sehingga lebih banyak individu bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Kedua, menurunnya penyakit. Risiko kematian menurun, sehingga jumlah individu bertambah dengan cepat. Baiklah, kita lanjut ke soal 9 berikut. Perhatikan jaring-jaring makanan yang ada ini. Organisme yang memiliki preferensi makanan paling beraneka ragam adalah titik-titik. Bagian jawabannya yang benar adalah opsi B, yaitu kepiting. Organisme dengan preferensi makanan paling beraneka ragam adalah yang memiliki banyak anak panah masuk. Karena ini menunjukkan bahwa organisme tersebut memakan berbagai jenis makanan. Nah, berdasarkan analisis, setiap organisme didapat kepiting memiliki 4 sumber makanan, yaitu memakan keong, cacing pantai, siput laut, dan kerang. Ini adalah 4 sumber makanan, sehingga paling banyak. Maka opsi yang sesuai ada pada opsi B, yaitu kepiting. Bagian kita masuk ke soal 10 berikut ini. Perhatikan grafik yang menunjukkan jumlah karnivor pada waktu tertentu berikut. Pada waktu X, herbivore diambil dari habitat tersebut. Grafik yang menggambarkan keadaan paling tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian kita bisa fokus pada diagram atau grafik yang nomor 4. Pada waktu X, herbivore diambil dari habitat tersebut. Karena herbivore merupakan sumber makanan bagi karnivor, maka populasi karnivor awalnya stabil untuk sementara waktu. Namun, seiring berjalannya waktu dan sumber makanan semakin berkurang, jumlah karnivor akan mulai menurun. Nah, grafik 4 ini menunjukkan pola yang dianggap benar, di mana populasi karnivor awalnya tetap, lalu perlahan menurun akibat kekurangan makanan. Bagian kita lanjut ke soal 11 berikut ini. Setengah perjalanan kita di sesi soal pilihan ganda ini,
Jadi jangan lupa untuk ditingkatkan lagi semangatnya. Dan juga untuk Gen Sukses, jangan lupa untuk subscribe agar Gen Sukses lebih semangat lagi. Untuk 11, perhatikan grafik berikut. Simpulan yang tepat terkait interaksi faktor abiotik dengan biotik sesuai grafik adalah titik-titik. Baik kan? Berdasarkan grafik, kita bisa pilih opsi D. Semakin tinggi kadar karbon dioksida, semakin tinggi pertumbuhan tanaman. Di mana faktor abiotik mengaruhi faktor biotik pertumbuhan tanaman. Grafik menunjukkan hubungan antara konsentrasi karbon dioksida dengan rata-rata tinggi tanaman. Nah, dari grafik terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida, semakin tinggi pula pertumbuhan tanaman. Kita lanjut untuk soal 12. Perhatikan gambar proses siklus air dengan rata-rata curah hujan 100 unit berikut. Total evaporasi dari daratan dan transpirasi dari tumbuhan sebanyak titik-titik. Bagian jawabannya adalah 16 unit pada opsi A. Nah, berdasarkan siklus air dalam gambar, berlaku persamaan evaporasi laut ditambah evaporasi daratan ditambah transpirasi sama dengan presipitasi laut ditambah presipitasi daratan. Diketahui evaporasi dari laut 84 unit, presipitasi ke laut 77 unit, presipitasi ke daratan 23 unit. Maka kita masukkan ke persamaan, 84 ditambah evaporasi daratan ditambah transpirasi sama dengan 77 ditambah 23. 84 ditambah X sama dengan 100. Nah, didapat X 100 dikurang 84 sama dengan 16 unit. Jadi ini sesuai dengan opsi A. Total evaporasi dari daratan dan transpirasi tumbuhan adalah 16 unit. Kemudian kita masuk pada soal ke-13 berikut ini. Perhatikan grafik populasi musang merah di suatu taman nasional selama 20 tahun terakhir berikut. Pada tahun ke-6, peneliti mendatangkan musang abu-abu ke taman nasional tersebut. Interaksi makhluk hidup yang digambarkan pada grafik adalah titik-titik. Bagian jawabannya yaitu kompetisi pada opsi C. Grafik menunjukkan bahwa setelah tahun ke-6, ketika musang abu-abu diperkenalkan ke Taman Nasional, populasi musang merah mengalami penurunan drastis. Sebaliknya, populasi musang abu-abu meningkat. Fenomena ini menunjukkan adanya kompetisi antar kedua spesies musang. Kemungkinan besar karena mereka memperebutkan sumber daya yang sama, seperti makanan, tempat tinggal, atau wilayah berburu. Bagian kita lanjut pada soal ke-14. Seorang peneliti mengkultur 2 jenis paramecium pada media terpisah dan media yang dicampurkan. Hasil percobaan digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Pernyataan yang tidak sesuai dengan percobaan tersebut adalah titik-titik. Bagian jawaban ada pada opsi E. Percobaan ini menunjukkan terjadinya kompetisi intraspesies. Grafik menunjukkan bahwa Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum tumbuh dengan baik pada media terpisah. Namun, ketika dicampur dalam satu media, Paramecium caudatum mengalami penurunan populasi drastis, yang menandakan bahwa Paramecium aurelia lebih unggul dalam kompetisi. Hal ini membuktikan kompetisi antar spesies atau disebut sebagai interspesifik antara dua jenis Paramecium, bukan kompetisi intraspesies, yaitu dalam spesies yang sama. Maka opsi E ini dianggap yang tidak sesuai dengan percobaan tersebut. Baikkan kita masuk pada soal ke-15. Seorang peserta didik memperhatikan pola tumbuh tanaman mangga. Di sekitar tanaman mangga yang daunnya berjatuhan di tanah, sulit ditemukan rumput teki. Dia membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa daun tanaman mangga mengandung senyawa yang menghambat pertumbuhan tanaman lainnya. Interaksi antara kedua tanaman tersebut termasuk contoh titik-titik. Bagian jawabannya adalah opsi D, alelopati. Alelopati adalah interaksi di mana suatu tanaman melepaskan senyawa kimia yang menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Dalam kasus ini, daun mangga yang gugur mengandung senyawa yang menghambat pertumbuhan rumput teki, sehingga rumput sulit tumbuh di sekitar pohon mangga. Kita lanjut untuk soal 16 berikut ini Gen. Grafik berikut menunjukkan biomasa organisme selama 12 bulan pada ekosistem darat. Pernyataan yang sesuai dengan grafik adalah titik-titik. Bagian jawaban yang sesuai dengan grafik tersebut adalah pernyataan C.
herbivore ditunjukkan oleh grafik berlabel B. Grafik menunjukkan biomasa organisme dalam ekosistem selama 1 tahun. Dalam piramida ekologi, biomasa terbesar terdapat pada tingkat tropik pertama yang ditempati tentunya oleh produsen, diikuti oleh herbivore, karnivor, dan konsumen puncak. Sehingga didapat kesimpulan herbivore ditunjukkan oleh grafik B, di mana memiliki biomasa lebih kecil dari A yang ditempati oleh produsen atau tumbuhan, tetapi lebih besar dari C dan D. Kita masuk untuk soal 17 berikut. Perhatikan gambar piramida yang ada ini. Pernyataan yang tidak tepat terkait gambar piramida adalah titik-titik. Ya kan? Jawaban yang dianggap tidak tepat ada pada opsi E. Jenis piramida yang ditampilkan adalah piramida jumlah. Gambar menunjukkan piramida energi, bukan piramida jumlah, di mana piramida energi menggambarkan aliran energi dalam ekosistem, di mana hanya sekitar 10% energi yang berpindah ke tropik berikutnya, sedangkan sisanya hilang sebagai panas dan proses metabolisme. Kita masuk untuk soal 18 berikut. Perhatikan gambar piramida biomasa semua organisme yang ada di suatu ekosistem yang ada ini kan. Hewan karnivor akan menempati tropik yang ditunjukkan oleh huruf titik-titik. Ya kan? Jawaban yang benar ada pada opsi A, huruf P dan Q. Gambar menunjukkan piramida biomasa yang menggambarkan jumlah total biomasa pada setiap tingkat tropik dalam ekosistem. Tingkat tropik dalam ekosistem secara umum pertama tentu ditempati oleh produsen yang berlabel S, ini paling bawah berupa tumbuhan. Tropik kedua ini tentu ditempati oleh konsumen primer, label R untuk herbivora, dan 3 ini adalah konsumen sekunder, label Q. Ini tentunya adalah karnivora pertama yang memakan herbivore. Untuk keempat, konsumen puncak, ini label P berhubungan dengan karnivora tingkat tinggi atau predator puncak. Maka kesimpulannya hewan karnivor akan menempati huruf P dan Q. Ini sesuai dengan opsi A. Kita masuk untuk soal ke-19. Perhatikan rantai makanan berikut. Diketahui dalam tumbuhan terdapat 12.000 kJ energi dan efisiensi energi yang digunakan ke tropik berikutnya adalah 10%. Energi yang masuk ke dalam tubuh burung adalah titik-titik. Baik, jawaban yang sesuai ada pada opsi E, yaitu 12 kJ. Diketahui bahwa efisiensi perpindahan energi ke tropik berikutnya adalah 10%. Maka kita urutkan rantai makanannya. Tumbuhan, kutu daun, kumbang, burung. Untuk energi dari tumbuhan, tropik 1 adalah 12.000. Ini tetap. Untuk energi ke kutu daun tropik kedua, maka kita tinggal kalikan 10% kali 12.000 itu didapat 1.200 kJ. Ketiga, energi ke kumbang 10% dikali 1.200 karena tadi yaitu kutu daun dimakan oleh kumbang. Maka energi di kutu daun tadi adalah 1.200 dikali 10 didapat 120 kJ. Dan kumbang dimakan oleh burung di tropik keempat didapat 10% dikali 120. Maka untuk burung energi yang masuk adalah 12 kJ, yaitu pada opsi D. Bagian kita masuk pada soal 20 berikut ini. Sebagai soal pilihan ganda terlahir kita di sesi yang A ini. Perhatikan siklus nitrogen berikut. Proses yang membutuhkan bantuan bakteri ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian jawaban yang sesuai adalah 3 dan 4 pada opsi E. Proses ketiga ini adalah amonifikasi. Bakteri pengurai mengubah senyawa nitrogen dalam material mati menjadi amonia. Kemudian proses keempat ini nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi mengubah amonia menjadi ion nitrat. Kedua, proses ini melibatkan bakteri sehingga kita bisa pilih opsi 3 dan 4 yaitu opsi E. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut di sesi soal esai. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan. Jika peraturan larangan berburu katak komersial tidak ditaati oleh masyarakat, akan terjadi perubahan keseimbangan dalam ekosistem. Berdasarkan gambar, jelaskan perubahan tersebut. Berikut adalah analisis perubahan keseimbangan ekosistem. Jika larangan berburu katak tidak ditaati, maka populasi katak akan mengalami penurunan drastis. Hal ini akan memicu dampak berantai dalam ekosistem,
di mana pertama tentu meningkatnya populasi udang, kedua menurunnya populasi burung, bangau, dan ular, ketiga meningkatnya kompetisi antar pemangsa, di mana hewan pemangsa katak seperti burung pemangsa dan ular akan berkompetisi lebih ketat untuk mendapatkan makanan lain yang bisa berdampak pada rantai makanan lain di ekosistem ini. Jadi kesimpulan, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan gangguan rantai makanan, perubahan populasi berbagai organisme, dan dalam jangka panjang bisa merusak stabilitas ekosistem perairan tersebut. Bagian kita masuk untuk soal kedua. Di laboratorium dengan menggunakan mikroskop, Randy mengamati irisan dari organisme yang hidup melekat pada kulit batang pohon mangga. Hasil pengamatan mikroskopis ditunjukkan oleh gambar berikut. Bantulah Randy menyebutkan bagian X yang berbentuk serabut berwarna putih dan Y yang berbentuk bulat berwarna kehijauan. Selanjutnya analisislah hubungan interaksi antara X dan Y. Bagian berikut adalah analisis pengamatan mikroskopis di mana bagian X ini adalah hifa jamur, struktur berbentuk serabut putih. Bagian Y ini adalah alga hijau. Interaksinya terkait dengan simbiosis mutualisme. Alga, yaitu pada label Y, melakukan fotosintesis dan menghasilkan zat organik yang digunakan oleh jamur. Sehingga jamur pada label X menyerap air dan mineral dari lingkungan serta melindungi alga dari kekeringan dan kondisi ekstrim. Jadi gambar tersebut merupakan struktur lumut kerak, yaitu yang lebih dikenal sebagai lichen, yang merupakan hasil simbiosis antara jamur dan alga. Interaksi ini menguntungkan kedua pihak karena alga mendapat perlindungan dan kelembapan, sedangkan jamur mendapatkan makanan dari hasil fotosintesis alga. Bagian kita masuk ke soal ketiga berikut. Peserta didik kelas X melakukan suatu percobaan di laboratorium biologi. Model percobaannya yang dikerjakan seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar, komponen abiotik apakah yang diukur dalam percobaan? Jelaskan. Bagian gambar menunjukkan seekor serangga di dalam botol tertutup dengan alat pengukur yang menyerupai pipet berisi cairan. Percobaan ini mengukur komponen abiotik tertentu yang berkaitan dengan aktivitas pernapasan makhluk hidup. Maka komponen abiotik yang diukur berkaitan dengan kadar oksigen atau kadar karbon dioksida dalam ruang tertutup. Kita lanjut untuk soal keempat berikut ini. Perhatikan jenis tumbuhan yang ada di gambar ini kan. Apakah peranan tumbuhan tersebut dalam ekosistem? Jelaskan. Bagian peranan kantong semar dalam ekosistem diantaranya pertama sebagai produsen, melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri, menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida, berperan sebagai sumber energi bagi organisme lain dalam rantai makanan. Kedua, sebagai pemangsa serangga, yaitu menangkap dan mencerna serangga sebagai sumber tambahan nitrogen karena hidup di tanah yang miskin unsur hara. Ketiga, sebagai pengendali populasi serangga, yaitu membantu mengontrol populasi serangga di ekosistem agar tidak berlebihan. Keempat, sebagai habitat mikroorganisme. Cairan dalam kantongnya menjadi tempat hidup mikroorganisme yang membantu proses dekomposisi serangga yang terperangkap. Jadi, kantong semar tetap termasuk produsen karena mampu berfotosintesis, tetapi juga memiliki sifat karnivora untuk memperoleh nitrogen tambahan. Peranannya dalam ekosistem mencakup produsen, pengendali serangga, dan penyedia habitat bagi mikroorganisme. Bagian kita masuk pada soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan rantai makanan berikut. Diketahui dalam tubuh singa terdapat energi sebesar 50.000 kJ. Efisiensi penggunaan energi dari suatu tropik ke tropik berikutnya pada piramida ekologi adalah 10%. Bagaimanakah jumlah energi dalam tubuh kambing jika dibandingkan dengan tubuh singa? Hitunglah jumlahnya. Bagian diketahui energi dalam tubuh singa tadi adalah 50.000 kJ. Efisiensi perpindahan energi tiap tingkat tropik adalah 10%. Langkahnya, energi pada kambing berasal dari rumput, lalu sebagian energi ini dikonsumsi oleh singa. Nah, karena hanya 10 energi yang diteruskan ke tingkat tropik berikutnya, maka energi kambing itu adalah energi singa dikali 100 dibagi 10. Maka kita masukkan nilai yang diketahui 50.000 dikali 100 dibagi 10 sama dengan 500.000 kJ. Jadi energi dalam tubuh kambing lebih besar 10 kali lipat dibandingkan energi dalam tubuh singa, yaitu 500.000 kJ.
Nah, Gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk uji jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada sesi tugas soal latihan akhir bab pada halaman 256, 262 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.